Dan rumah juga mau berada dalam kondisi sehat walafiat. Karena sehat itu mahal harganya dan harus kita syukuri. Ini kita mengenai Fahmibo. 3 tahun terakhir melawan penyakit komplikasi seperti ada diabetes, pengapuran, asam urat hingga katanya batu empedu. Dan sekitar 5 bulan belakangan ini kondisi Fahmibo sangat mengkhawatirkan sekali. Terlebih lagi beliau kini tinggal sendirian di sebuah kos-kosan. Nah kemudian pada Selasa tanggal 28 November Raffi Ahmad berkunjung ke kosan Fahmibo. Kita lihat dulu ini dia. Ada tayangannya, kalau belum ada lihat di sosial medianya aja ya. Iya bener-bener. Nah ini nih. Ini kita lihat Raffi Ahmad datang ke kos-kosan Fahmibo dan ini terlihat benar-benar berbeda dengan sosok Fahmibo yang berbadan subur di beberapa tahun yang lalu. Dan saat itu pun Raffi Ahmad memutuskan untuk membawa Fahmibo ke rumah sakit dengan fasilitas terbaik. Nah, menurut kabar Fahmibo pun akhirnya ditempatkan di salah satu rumah sakit dengan fasilitas VIP. Kemarin pun kalau kita lihat sosial media dari Raffi Ahmad, Mama Ami pun ikut menjenguk Fahmibo dan juga memberikan semangat karena menurut rencana hari ini jam 3 sore akan dilakukan sebuah tindakan operasi. Dan tim kita pun sudah ada di rumah sakit untuk berbincang bersama dengan Fahmibo bertanya mengenai kondisi terkininya. Coba ya, kita akan terhubung dengan Fahmibo. Selamat pagi. Selamat pagi, Ivan. Iya sehat. Alhamdulillah. Terlihat jauh lebih segar dibanding sebelumnya. Iya, ada perubahan, udah bisa makan. Alhamdulillah. Kemarin saya lihat udah mulai bisa duduk ya tanpa dibantu ditopang. Iya. Betul. Iya, alhamdulillah. Udah fisioterapinya kemarin duduk sekitar 15 menit nggak dipegangin. Oke. Apa yang dirasa sekarang? Sekarang yang dirasa ya masih lemas, terus kaki utama kan ya, kaki masih kalau misalkan kaku masih dikit, tapi Ya. dengan fisioterapi agak lumayan lah. Ya. Terus masalah yang di dalamnya kayak jantung segala macam udah nggak apa-apa. Ya. Udah bagus. Iya. Ini- Rencana kan mau operasi hari ini. Iya, hari ini operasi jam 3 betul. Di cancel Oh, kenapa? karena tiroid aku masih tinggi. Oh, jadi kondisi tubuhnya diperbaiki dulu baru nanti baru bisa Iya. dilakukan operasinya. Iya. Ya mudah-mudahan kalau nggak ada apa-apa bisa lusa atau pokoknya minggu inilah di Ya. operasi batu empedunya. Ya, sebetulnya ini sakitnya tuh sudah berapa lama? Aku udah 3 tahun, Van. Di 3 tahun ini. Udah 3 tahun udah nggak bisa kerja ya, maksudnya kaki udah sakit, berdiri udah sakit. Pokoknya ada tahap-tahapnya tuh, dari bisa jalan pincang, terus pakai tongkat. Ya. Terus pakai tongkat nggak bisa juga, merembet tembok nggak bisa juga dipegangin nggak bisa juga merangkak. Oke. Akhirnya hanya bisa berbaring saja ya di kos-kosan. Merangkak nggak bisa juga, udah berbaring aja tempat tidur. Iya. Iya. Tinggal sendirian di kos-kosan selama ini. Iya, waktu awal-awal sakit, Ya. ya emang sendiri karena kan aku udah pisah lah gitu kan. Ya. Jadi tinggal di kos-kosan sendiri. Siapa yang dampingi biasanya? Kenapa? Yang dampingi di kos-kosan kalau ada apa-apa siapa biasanya? Teman-teman sama penjual warkop. Oh gitu. Penjual warkop dekat kosan. Iya. Dia yang sering nganterin aku ke kamar mandi, nuntun ke kamar mandi. Ya, mohon maaf ini banyak sekali
mohon maaf, banyak sekali yang bertanya, menitipkan pertanyaan, keluarganya pada kemana? Ada. Cuman kan saat itu lagi ada masalah keluarga lah gitu kan. Tapi slow komunikasi gitu. Nah kesini-sininya pas aku udah sakit segala macam, keluarga kok yang ngurusin anak-anak. Sekarang yang parah, yang udah parah banget ini ya, aku minta tolong sama mantan istri. Ya. Mau nggak ngurusin aku gitu, maksudnya aku udah bingung sama siapa gitu kan, kayak ganti pampers, mandiin di tempat tidur, apa yang gelap, cepokin apa segala macam gitu. Ya dia dengan ikhlas, ya saya mau, dan dia rela berhenti bekerja. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditempatkan di rumah sakit dengan fasilitas dan perawatan yang luar biasa ya. Alhamdulillah, makanya aku bersyukur banget Raffi bantuin aku dalam pengobatan. Ya, ini mau tanya dong, awal komunikasi dan bantuan Raffi Ahmad datang itu bagaimana? Aku nggak tahu, tiba-tiba Bang Haikal orang Haikal dari tim Rans ya? AA ya, WA ada Bang Fahmi, ini Haikal dari Rans. Yaudah, oh iya Bang Haikal, minta Sherlock dong, gitu. Yaudah aku kasih, yaudah terus Bang Haikal datang, rencana mau datang gitu. Cuman aku harus tahu alamatnya dulu. Dapat tugas dari AA harus dapat alamat Bang Fahmi hari ini juga, dia bilang gitu. Ya. Tiba-tiba ya udah, Raffi datang ke kosan, kaget dong. Besoknya. Iya. Iya. Besoknya datang. Ya kan senang. Alhamdulillah ya. Kemarin juga Mama Ami jenguk, betul ya? Iya, Mama Ami alhamdulillah berdua sama Raffi datang ke rumah sakit. Yang kami dengar katanya sempat Mas Fahmi itu enggan dan gak mau dirawat di rumah sakit. Kenapa? Iya, karena kan sebelum di sini kan aku udah pernah ke rumah sakit Harapan Kita 13 hari. Terus di rumah sakit Pelni 9 hari. Ya udah capek maksudnya. Udah hampir putus asa. Aduh, tapi alhamdulillah ya, jangan putus asa karena kan ada yang menolong sekarang juga ya. Ini ada Raffi Ahmadnya nih. Nih, ada Raffi Ahmadnya nih. Tuh. Bang, harusnya hari ini dioperasi. Ya, jadi katanya ada. Karena tapi nggak apa-apa, kondisinya sudah mulai membaik. Udah bisa duduk lagi, lebih fresh kan? Fresh banget. Udah fresh banget. Tadi dibahas juga udah duduk gak usah pakai penyangga dan lain-lain. Kakinya udah mulai bisa digerak-gerakin. Iya, udah gerakin. Wih, iya. Oh. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya nggak bisa. Tuh, udah bisa. Udah keren. Jadi semangat. Alhamdulillah senang bisa lihat Bang Fahmi seger lagi. Jadi ini sebenarnya buat semua orang itu yang paling terpenting mentalnya dulu. Tadinya itu Bang Fahmi itu udah kayak nggak ada harapan. Udah putus asa tadi. Udah putus asa, orang diajakin ngobrol. Ayo udah ke rumah sakit. Awalnya benar nggak mau. Nggak mau. Dan bener-bener paling utama itu kalau mau badan kita sehat, yang paling utama itu dari mentalnya dulu. Jadi kita harus kasih semangat dulu. Ya, jadi lalu tuh saya dengar Raffi Ahmad entah nelfon dengan siapa. Iya. Kan saya suka nguping ya. Oh iya lu. Iya. Lu ngomong gitu. Pokoknya bawa ke rumah sakit terbaik, harus sampai sembuh gitu. Tadinya tuh biar tim aku aja ke sana maksudnya. Cuman pas aku datang ke rumahnya Bang Fahmi, pas ada meeting yang di cancel. Jadi karena meetingnya di cancel, udah deh, aku ke situ aja gitu. Jadi tim aku tuh tadinya aku bilang udah tim aja ke sana sih. Bang Haikal kan, Haikal ke situ. Tadi cerita iya. Besoknya datang Raffi. Iya, besoknya itu udah deh Bang Haikal aja kasih tahu kalau memang itu bawa ke rumah sakit. Meetingnya aku tuh di cancel. Emang qadarullah ya. Jadi pas meeting di cancel langsung. Kalau di mana? Gue di sini. Ya udah deh, gue ke situ deh gitu. Tapi sebentar. Kalau di TV itu kan sebetulnya lu emang pernah bekerja bersama dengan Fahmi, Bo? Ya sebenarnya aku tuh waktu kecil tuh nonton Lupus. Terus juga nonton ya beberapa kali sih pernah ketemu, terus juga pernah main sama Mama Rita juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu kan random aja ya. Maksudnya wah
Kayak aku ngerasa karena dulu nonton Irgi, waktu jadi lupus Iya, itu iya, Irgi, iya. Fahmi Bo tuh jadi Gusur. Gue pernah, Boim. gue pas lupus bareng. Iya, dan lu juga. Lu tuh ada perannya di situ. Iya. Tapi belum peran utama ya, Pak Irfan Hakim. Jadi belum ngefans banget sama Irfan Hakim. Jadi ada Irgi waktu itu. Jadi Masalah nonton dari waktu aku kecil tuh nontonin. Iya. Gitu. Tapi kan sekarang hari ini cancel melakukan tindakan operasinya. Target penyembuhan terlebih dahulu, kondisinya diperbaiki dulu sampai kapan insya Allah? ya pokoknya kita lihat dalamnya dulu nih, batu empedunya dulu. Harus dibuang batu empedunya. Ya. Nggak, tapi aku optimis membaik kok, karena hari demi hari terus Ini membaik. baru berapa hari, Pi? Ini kira-kira belum seminggu ya Bang Fahmi ya? Belum seminggu. Belum Seminggu. 5 hari. Baru 5 hari. 5 Tapi hari. 5 hari tapi udah Berbeda banget semangat, air mukanya juga lebih seger. Ya. Udah siap live TikTok lagi dong. Live kalau kuat. Jadi aku bilang gini, kasih semangat ya Bang Fahmi, semangat. Iya. Itu kan anak udah punya anak lagi, Iya. udah punya cucu. Hah, udah Udah punya jadi cucu. kakek. Udah, terus aku tanya, ya kan mau nggak lari-lari sama anak, sama Iya. cucu, mau nggak nganterin cucu sekolah, mau nggak baru Biar dia semangat. biar dia semangat lagi. Kalau begini Iya. terus kan, Iya. ya kita harus berikhtiar. Dan katanya kegiatannya juga suka live TikTok itu sudah mulai dilakukan lagi sekarang. Apa? Live TikTok. Iya. Iya nanti. Pengen. Tuh, Iya. kangen live nyanyi katanya. Tapi memang ini salah satu hiburannya juga ya. Ya. Bukan Jadi salah satu hiburan, Man. Ya, Salah satu kalau dapat gift dulu kalau dapat gift bisa buat beli makan gitu. jadi tidak hanya sebatas hiburan tapi juga dapat duit juga ya. ya. Iya, kalau dapat gift, kalau ada dikasih gift ya udah kumpulin buat bayar kosan, buat Kalau nggak- buat beli makan. Ya, Kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kan pernah datang ke FVP juga, ingat nggak? Iya. 1 tahunan yang lalu pernah Iya. datang ke FVP. pas aku nggak hadir. Iya. Iya, Irfan Hakim nggak ada, pas aku sama Bang Fahmi ngobrol. Dari situ mungkin Ya, dari Raffi situ. keingetannya. Ya, memang keingetan. Aduh. Oke, Bang Fahmi nih, mumpung ada Raffinya. Silakan, ada yang mau disampaikan nggak ke Raffi? Ya Allah, aku nggak bisa berkata-kata. Cuman mengucapkan terima kasih banyak sama Raffi. Sama-sama. Syukur Allah nolong aku melalui Raffi. Aku doain supaya Raffi sehat terus sama keluarganya. Semua keluarganya Raffi sehat semua. Terutama Raffi Amin, amin. dan banyak rezekinya. Amin. Ya paling penting Bang Fahmi semangat terus, semangat ya. Iya, insya Allah semangat terus. Pasti bisa sembuh, biar bisa main sama cucu, bisa main sama anak, bisa syuting lagi, bisa semangat lagi, nyari uang lagi, nyari rezeki lagi. Semangat! Itu, semangat. Keren. Amin. Keren. Waduh, Kalau gitu senang aku. Abis awal pas datang ke sana, beda banget, Pi. beda banget waktu itu, bener-bener di rumahnya tuh ya cuma Sendirian, ya? sendirian. Terus memang bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya, mohon maaf, jadi buang air kecilnya, udah nggak bisa di mana-mana di situ. Untuk katanya ada yang warkop deket gitu suka Iya, bantu-bantuin juga bener. ya. Jadi yang bantuin tetangga sekitar. Dia pas aku masuk, ya Allah, aku bilang kasihan banget. Yang paling utama nih, gimana ya caranya? Bukan masalah rumah sakitnya sebenarnya yang paling utama. Iya. Sebenarnya yang paling utama itu gimana dia bisa menghilangkan rasa traumanya dia Ya, betul. dan rasa hilangin mentalnya Putus dia kalau dia asanya tuh hilang. udah useless, udah nggak Ya. berguna. Itu dulu yang aku pikirin. Udah, gimana caranya biar nggak takut dimasuk rumah sakit? Oke. Ya udah kita carikan yang terbaik dulu. Alhamdulillah. Gitu. Setelah itu nanti bisa berjalannya sama-sama. Keren banget. Ada waktu itu sama Irfan udah bilang, Pan, dulu dengerin gue ya. Iya. Udah deh, gue bilang udah minta tolong aja, udah tim aja ke sana. Pokoknya yang terbaik kasih. Terus Sampai tadi pas sembuh, insya Allah. ada meeting aku di cancel, pas banget itu. Terus bingung kan, jadi pas udah mau di jalan di cancel. Hah, di cancel? Kemana ya? Si Fahmi. Haikal kebetulan nanya, ini udah nyampe. Di mana? Di sini. Wah, nggak terlalu jauh nih. Ya udah tunggu deh, tunggu. Berapa menit? Gue tanya sama supir ke situ. Paling 20 menit. 15-20 menit. Oke. Yaudah. Langsung Emang kesana. Allah sudah Emang Allah, yang itu jalannya Allah tuh bener-bener itu Luar jalannya biasa. Allah itu. Mudah-mudahan semangat, minta doa terus ya Bang Fahmi Bo ya. Semangat, selalu semangat. Nah, setelah yang satu ini tapi ya itulah hidup tuh ya, selalu saja ada
ceritanya. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang bersatu, ada yang berpisah. Aduh. Ada yang baru mau dilantik, ditalak istrinya. FFP Forever Pagi. Siapa sih? Ada.